Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kesehatan. Lai sehat, Pak? Ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Itu. Jadi ternyata kesehatan ini pun nanti akan diminta Allah bertanggungjawabannya. Semoga kita mampu besok menjawab di hadapan Allah. Selagi kamu sehat, apakah kamu sudah menjalankan perintahku? Kata Allah, sudah ya Allah. Selagi kamu masih otakmu jalan, apakah kamu sudah mempelajari agamaku? Kata Allah besok. Bisa kita jawab, insya Allah sudah ya Allah. Seperti itu mudah-mudahan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, para tokoh pendidikan, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai di kampung kita ini yang kami muliakan. Ada satu problem permasalahan kita sebagai umat yang mengaku umat Islam. Tidak hanya pada kita di Sontak, tetapi pada seluruh umat Islam pada umumnya, yang mesti harus kita perbaiki bersama. Yang khususnya kita yang berada di Sontak ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini. Yang khususnya kita yang merasa Islam secara pribadi memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kami masuk ke judul, kami mau bertanya dulu kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Pak, apakah kita ingin negeri kita ini Allah turunkan barokah yang banyak dari langit dan Allah keluarkan barokah yang banyak dari bumi? Ingin kita, Pak? Mau kita macam itu, Bu? Ada caranya. Kalau betul mau, sekali lagi kami tanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingin gak kita Allah turunkan barokahnya dari langit di Sontak dan Allah turunkan dari buminya barokah, serta anak-anak yang lahir di negeri kita jauh dari maksiat? Mau gak kita, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau mau, kami lanjutkan pembahasan. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, beberapa bulan kami di sini dan beberapa tahun kami di Pekanbaru merasakan perbedaan bagaimana perubahan alam. Dulu di kampung kami masih kecil, agama itu begitu kuat di kampung, Bapak Ibu. Rumah-rumah itu nenek-nenek mengaji, ibu-ibu mengaji, anaknya diajarin ngaji. Hari ini jarang saya dengar di Sontak. Waktu saya di Pekanbaru, malam hari itu rumah-rumah mengaji banyak, rumah tahfiz berdiri di mana-mana. Pulang saya ke kampung halaman. Yang saya alami dulu tidak lagi dialami adik-adik saya sekarang. Apa kemudian yang terjadi di kampung kita, di kampung saya, di kampung kami
perzinaan merajalela, main judi terang-terangan, narkoba juga tidak malu, hal biasa. Sikitnya kan nggak ngedar, cuma make. Sampai berani kayak gini ngomong Bapak Ibu. Ini permasalahan yang sangat penting di kampung kita. Kalau seperti ini, maka tak akan turun dari langit itu barokah, tak akan keluar dari bumi itu barokah rezeki dari Allah pada kita. Keluar pun dia orang-orang kaya di tempat kita. Kalau kita tidak memperbaiki ini, maka yang datang itu adalah istidraj yang menjadikan kita lalai dan tidak memperbaiki itu. Akhirnya nanti kita ditimpa oleh azab Allah yang tak pandang bulu. Ini orang soleh, ini orang bejat, semua Allah timpakan azab. Itu yang pertama. Apa kemudian cara kita memperbaiki itu? Wahai engkau orang-orang berilmu, wahai engkau orang-orang berkuasa di kampung ini, wahai orang-orang engkau yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk mengajak umat Islam ini kembali ke jalan yang benar. Tanggung jawab. Itu apa ya? Apa kata Allah? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sudah banyak Allah perlihatkan kepada kita di bulan ini saja pergantian umat. Ada yang mati, ada yang lahir. Yang matinya orang soleh seperti ini, yang matinya orang bejat seperti ini. Dari sejak kita lahir sudah kita lihat. Orang yang betul tahu agama, orang yang ikut ajaran Allah, yang nyolatkannya banyak terus. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak Allah sayang? Bagaimana orang-orang yang tak peduli dengan agama? Bagaimana orang-orang yang tak pernah datang ke masjid? Ketika dia mati hanya keluarganya yang memandikan, yang menyolatkan. Bahkan prihatinnya lagi keluarganya ini tak tahu cara mandikan. Saat dikafani, mohon maaf Bapak Ibu, belakangnya ini bukan mengungkap aib, tetapi terjadi gak di sini saya. Belakangnya masih kuning, najis masih keluar. Itu tanggung jawab semua kampung, orang di kampung ini Bapak Ibu. Apa penyebab itu terjadi? Tidak adanya keilmuan agama pada keluarga-keluarga yang memandikan. Tidak adanya ilmu agama memandikan mayat itu. Tidak pahamnya kita dengan bersuci. Dan kita merasa menyepelekan. Dia kan bukan turunan aku. Bagi kita yang mengetahui, dia kan bukan anak aku. Biar aja dia tunggak suci masuk ke kubur. Kira-kira seperti itu yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Ini permasalahannya Bapak Ibu. Apa kata Allah? Allah jadikan mati dan hidup itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin memperlihatkan kepadamu siapa yang paling baik di antara kamu amal ibadahnya. Amal ibadah yang paling baik. Baik ibadah barulah Allah terima. Apalagi kalau tidak baik, tidak akan Allah terima. Bagaimana caranya memperbaiki ibadah? Itulah pembahasan kita hari ini Bapak Ibu. Enggak banyak. Cara memperbaiki ibadah itu cuma dua. Tapi jalan menuju sampai kepada dua hal ini tidak bisa hanya dicoba-coba, tetapi harus dipelajari. Apa yang pertama jalan agar ibadah kita baik? Yang pertama sekali benar tata caranya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar fikihnya, benar pelaksanaannya. Kalau sudah benar pelaksanaan ibadah kita, kalau dia solat seperti solatnya Nabi, kalau sedekah seperti sedekahnya Nabi, kalau zakat seperti zakat yang diajarkan Nabi, kalau wudhu seperti wudhunya Nabi, kalau mandikan jenazah seperti mandikan jenazah yang diajarkannya Nabi. Ada syariat kita nih nggak bisa kita buat-buat, nggak bisa kita karang-karang melalui otak kita Bapak Ibu. Kalau tak baik ini, jangan kita berharap masuk surga. Allah tidak menerima amalan yang tidak baik, yang tidak benar secara syariat. Ada rukun, ada syaratnya, nggak dikerjain, maka Allah tak terima. Satu lagi, yang kedua,
ikhlasnya luar biasa, akan tetapi dia tidak ngikut sujudnya Rasulullah. Saat sujud yang dia ingat adalah kebun sawitnya supaya banyak buahnya. Saat sujud yang dia ingat bagaimana saya bisa jadi DPR tahun 2028. Seperti itu Mas. Ini tidak ikhlas. Saya sujud ini untukmu ya Allah. Ini yang ikhlas. Kalau doa beda. Niat kita itu harus lurus kepada Allah dan perbuatannya benar. Benar itu bagaimana? Sesuai yang diajarkan Rasulullah. Maka caranya menuntut ilmu kita. Kita buat kajian-kajian di sini. Tidak kekurangan orang berilmu kita. Banyak. Ustadz-ustadz kita banyak. Ada ustadz kami, orang tua kami, Pak Hajan di sini. Ada Pak Masmur, ada Pak Sekdes kita. Itu orang-orang berpengetahuan tentang agama. Ada Pak Hafizon. Banyak di sini orang-orang berilmu pengetahuan. Akan tetapi apa yang terjadi? Mungkin karena penolakan dari masyarakat yang secuil menjadi menghilangkan semangat kita untuk menghidupkan kajian-kajian ilmu. Itu harus kita buat Bapak Ibu. Sekali lagi kami tanya, betul tidak kita Bapak Ibu ingin Allah turunkan rahmat itu ke sini, ke Sontang nih? Bapak Ibu, betul tidak kita ingin diturunkan Allah rahmat di Sontang? Ya udah, betul. Kalau ini betul, insya Allah kami dari pengurus masjid ada lembaga dakwahnya, bidang dakwah itu sudah merencanakan adanya kajian di masjid kita, tapi belum kami kasih tanda tangan ke Pak Ketua karena masih dirumbukan. Rencananya nanti orang-orang tua kita yang di sini bisa mengisi yang berpengetahuan tentang fikih, misalnya kami mohon kepada Pak Hajan tentang tajwid, ada guru-guru kita, guru tahfiz kita banyak tentang tauhid. Yang paling utama tentang tauhid ini. Bagaimana orang di Suluk itu berzikir kalau tak lurus tauhidnya? Bagaimana kita di sini zikir la ilaha illallah kalau tak benar tauhidnya? Ini yang kita takutkan. Kita minta kesediaan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, Ustaz Agus Salim, ada khalifah kita, bisa mengajarkan itu. Tapi intinya kita sama-sama mau. Kalau dakwah ini butuh uang untuk donatur, untuk menjalankan dakwah, kita infakkan. Kalau kita tidak berinfak, kita infakkan diri kita untuk belajar. Jangan malah kita buat hambatan-hambatan untuk dakwah. Itu yang paling utama sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan besok setelah kami buat rancangan itu, Pak Ketua bersedia menyetujuinya, lalu kita ajukan kepada pemerintah desa kita. Mudah-mudahan negeri ini besok menjadi negeri yang memang Darussalam, negeri yang selamat, bukan hanya sekedar sematan gelar saja. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kasihan kita terhadap keluarga kita, kasihan kita terhadap sanak famili kita di kampung ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Wahai orang yang berilmu, wahai orang yang memiliki pengetahuan, wahai orang yang bisa menghidupkan, mengajak orang, dengar nih hadis Nabi. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan iman salah seorang kamu hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia menginginkan apa yang paling dia sukai untuk dirinya dimiliki oleh saudaranya. Kita suka kalau kita dimandikan saat jenazah kita mati nanti. Kita suka kalau dimandikan dengan bersih dan disolatkan dengan baik. Seperti itu pula kita menginginkan kepada sanak famili kita di kampung ini seluruhnya Bapak Ibu. Berdosa kita kalau kita abaikan ini. Berdosa kita kalau kita membiarkan majelis ilmu ini hilang. Yang menjadikan remaja-remaja ini nakal bukan karena jiwa mereka nakal, tak ada yang mengarahkan mereka. Maka dakwah inilah tempatnya. Maka majelis-majelis ilmu inilah tempatnya. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau sudah kita kasih tahu, lepas tanggung jawab kita, tak berdosa lagi kita. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semua bertanggung jawab. Yang punya ilmu bertanggung jawab, yang punya harta bertanggung jawab, yang punya kuasa bertanggung jawab, yang punya badan bertanggung jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami menyampaikan bukan pula menggurui, bukan pula karena merasa tahu, tidak, akan tetapi kami sebagai seorang mukmin yang yakin
hadisnya Nabi, kami takut Nabi tidak mencap kami sebagai orang beriman. Kami takut, maka kami sampaikan ini. Bukan sok keras Pak Ketua, bukan sok keras Pak Ucok, bukan. Hanya ingin Rasul sayang dengan kami, dan ingin pula Rasul sayang kepada kita semua orang sultan. Itu yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan itu Allah tunjuki. Ada satu doa Bapak Ibu agar ini berjalan lancar, agar Allah jadikan kita orang yang paham dengan agama. Tolong ikuti Bapak Ibu. Ini doa diajarkan oleh Nabi kepada Muaz bin Jabal. Dipegang Nabi tangan Muaz, wahai Muaz, demi Allah aku cinta kamu. Nabi bilang cinta kepada Muaz 3 kali. Apa kata Muaz? Ya Nabi, betul kami tahu engkau mencintai kami. Betul ya Nabi, kami tahu engkau betul-betul mencintai kami. Ya Muaz, karena aku mencintaimu, tolong baca doa ini setiap solatmu. Orang-orang tua kami dengar doa ini. Ini bukan doa yang kami ajarkan, tapi diajarkan Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu dengan benar. Wa syukrika, tolong aku untuk mensyukuri nikmatmu ini dengan benar. Wa husni ibadatik, dan tolong aku untuk selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Itu semua kita doakan agar kita menjadi orang yang Allah tolong dalam menuntut ilmu, Allah tolong dalam beribadah, Allah tolong dalam berzikir kepadanya. Allahu a'lam bishawab. Banyak maaf. Wassalamualaikum